Oke teman-teman, jumpa lagi ya. Kini kita akan membahas episode selanjutnya yaitu tentang masih di seputaran sistem kontrol dan ini kita akan membahas tentang struktur loncat. Nah, dalam struktur loncat itu terdiri dari tiga ya. Ada break, continue, dan return. Sebenarnya return ini dia masuk ke dalam function atau fungsi yang ada di Python. Cuman hanya saya sekedar memperkenalkan aja supaya teman-teman bisa paham ketika kita melanjutkan video tutorial kita nantinya. Oke, kalau fungsi dari break ini mungkin teman-teman sudah tahu di episode yang sebelumnya, yaitu dia akan memaksa berhenti ya, padahal prosesnya masih dalam kondisi true, cuma dia paksa untuk berhenti. Kalau continue itu dia akan berguna untuk memaksa pengulangan ya, agar memproses indeks selanjutnya. Meskipun statement di dalam blok itu pengulangannya sebenarnya belum semuanya dieksekusi, itu kalau continue. Sementara kalau return itu menghentikan proses eksekusi kode di dalam fungsi, kemudian eksekusi itu akan diarahkan ke baris pemanggilan. Nah, ini adalah fungsi return. Nanti kalau kita akan lanjut ke struktur pengulangan, mungkin kita akan masuk ke dalam pemanggilan contoh fungsi len, kemudian karakter dan juga list ya. Ini nanti kita bahas di sini. Saya kasih contoh untuk penggunaan break. Ini contoh sederhana aja. Misalkan saya menggunakan for i in range, misalkan saya katakan sampai 11. Jadi range ini maksudnya dia akan mengulang sebanyak 11 kali. Kemudian di sini dia akan batasi. Misalkan jika i itu sama dengan 5 misalkan, maka dia akan berhenti. Jadi ini kan ada 11 secara ini ada 11 sampai 11, kemudian ketika dia i nilai sampai 5, 1 2 3 4 5, maka dia akan berhenti dan dia akan tampilkan di sini adalah i underline, saya kasih jarang ya untuk tabulasinya, backslash t untuk tabulasi. Kemudian kita coba jalankan Python 3 Python episode 10.1 .p ya. Nah, ini dia berhenti sampai di sini. Jadi Python itu selalu ingat ya, Python itu selalu diawali dengan 0. Jadi 0 1 2 3 4. Jadi kalau hitung ada 1 2 3 4 5. Jadi sampai di statement kelima maka dia akan berhenti. Nah, itulah adalah fungsinya dari break. Jadi dia akan memaksakan berhenti di situ. Oke, misalkan ini kalau dalam contoh for tunggal, pengulangan tunggal ya. Sekarang saya coba masuk ke dalam pengulangan bersarang, misalkan for i in range 1 11 misalkan, kemudian for j in range sampai 11 juga. Cuma nanti di sini untuk yang perkalian ini kita masukkan dalam perkalian aja ya. J underline, kita masukkan tabulasinya di sini. Kemudian jika J, jadi untuk pengulangannya di dalam sini itu sama dengan 5, maka dia akan berhenti sampai di sini. Kemudian dia akan memanggil kembali ini sebagai pemanggilan yang kosong, artinya baris baru ya. Coba kita jalankan. Ini saya coba komentar, kemudian kita coba jalankan. Oh, sorry. Nah, ini dia. Jadi ini sampai 10, ini adalah ini ya, 1 sampai 10 di sini. Ini adalah for yang di luar sini untuk mengeksekusi 1 sampai 10. Kemudian yang di dalam sini ini adalah for pengulangan yang di dalam sini. Seharusnya dia ada 11 juga, cuman kita masukkan break di sini sampai pengulangan sebatas 5 aja. Maka dia hanya akan berhenti ketika sampai di angka 5. Nah, itu fungsinya kalau menggunakan break. Kemudian kita coba masuk ke dalam continue ya. Jadi kalau continue itu
dia akan memaksa ya pengulangan agar memproses indeks selanjutnya. Misalkan seperti ini, for i in range misalkan 1 sampai 11 juga. Kemudian di sini akan saya masukkan, misalkan kita sudah pernah bahas tentang di episode selanjutnya, itu melihat bahwa dia adalah bilangan genap ya. Nah, di sini i underline. Nah, jadi artinya nanti melanjutkan pengulangan ini ya. Ini akan melanjutkan pengulangan dari nilai indeks itu sendiri, dan baris ini ya, ini dia akan mengeksekusi jika i bernilai ganjil. Maka nanti kalau kita lihat ini yang akan ditampilkan dari range 1 sampai 11 itu akan hanya ditampilkan adalah nilai ganjil itu sendiri. Ya. Jadi di sini saya kasih komentar. Jika i bernilai ganjil. Oke, ini adalah statement untuk mencari yang genap. Coba kita jalankan. Nah, ini dia ya. Jadi yang akan tampil di sini itu adalah yang ganjil-ganjil saja. Jadi ini dia sebenarnya memprosesnya juga, cuman dia masih ada jika di sini, makanya akan berhenti pada saat itu. Meskipun statement-statement dalam blok pengulangan itu sebenarnya belum semua dieksekusi ya, makanya yang akan ditampilkan adalah nilai ganjil itu sendiri. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Sekarang untuk yang pengenalan return. Nah, saya sedikit mengulas untuk return tentang fungsi atau function. Ini masih seputaran yang sederhana aja, nanti akan kita bahas di, teman-teman mungkin bisa bahas di program yang lebih kompleks lagi. Ini hanya sekedar pengenalan aja, bagaimana penerapan return di dalam fungsi. Saya tidak terlalu jelaskan lebih banyak lagi, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, ini kita masukkan return C. Kemudian saya coba buat satu buah variabel, misalkan di sini hasil sama dengan tambah nama fungsinya, masukkan di sini misalkan 20,30, nilai A dan nilai B, kita enter. Sekaligus kita akan coba panggil di sini print hasil, dan kita coba jalankan. Nah, maka yang akan tampil di sini adalah 50. Kenapa 50? Karena di sini prosesnya yang ada dalam function, kemudian mengembalikan return di dalam hasil pencariannya ini. Jadi panggil buat variabel, kemudian nama function, nilai A dan nilai B, hasilnya, maka jadinya adalah 50. Nah, itu adalah kalau penggunaan return di dalam fungsi. Oke, misalkan ini saya masuk juga ke dalam masih dalam pengulangan. Kemarin saya lupa menjelaskan penggunaan list ya di dalam pengulangan. Misalkan saya punya list, sini nama-nama kota ya, misalkan Makassar, kemudian Banggai, kemudian Jakarta. Ini adalah daftar saya. Kemudian saya coba panggil dia. Sebenarnya bisa saya langsung panggil dia seperti ini. Daftar print ini bukan ya, tapi atau saya bisa langsung masuk ke sini kota, misalkan jadi for kota dalam daftar, sini kota, kita coba panggil ya. Nah, jadi makanya ini akan muncul Makassar, Banggai dan Jakarta. Dan ini bisa kita tambahkan di sini range, kemudian len, kemudian kita tutup di sini seperti itu, dan kita masukkan di sini misalkan %d untuk melihat nilai indeks yang ada di sini ya. Kemudian %s misalnya. Persen di sini
kotak, oke, koma, kemudian sini kita masukkan daftar ya, daftar bracket kota. Jadi ini daftar ada di sini, kemudian kota ini dia akan menghitung fungsi len ini adalah menghitung nilai indeks yang ada di dalam list ini. Jadi bracket kota. Kita coba jalankan ya. Nah, maka dia akan hitung 0 adalah Makassar, indeks 0 itu adalah Makassar, 1 adalah Banggai, 2 adalah Jakarta. Jadi kita sudah pernah bahas tentang list ya. Jadi penggunaan dalam pemanggilan list dalam pengulangan. Jadi sini bisa kita contohkan untuk len ya. Jadi misalkan saya punya variabel di sini a misalkan sama dengan misalkan di sini adalah Tokopedia. Jadi kita bisa langsung misalkan di sini saya coba tampilkan panggil penggunaan fungsi len a di sini. Kalau kita hitung, kalau kita jalankan maka akan muncul di sini 9 ya. Ini saya coba komen. Clear biar lebih jelas. Nah, ini ada 9 ya. 9 ini adalah banyaknya dari jumlah karakter yang ada di sini. Tokopedia. Jadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ketemu ya. Nanti jadinya akan jadi seperti ini. Makanya saya akan contohkan contoh program yang penggunaan fungsi len. Kemudian untuk lebih kompleks lagi, saya bisa susun dia. Misalkan seperti ini. Masukkan misalnya nama in a. Saya coba panggil ya. Kemudian print nama. Kemudian apa yang akan terjadi di sini? Maka dia akan menyusun seperti ini ya. Secara vertikal atau horizontal ini. Ini saya coba komen aja. Dan saya bisa urutkan ini berdasarkan dengan jumlah indeks yang ada di sini. Kalau kita lihat indeksnya kan ada 9 tadi ini. Jadi saya bisa urutkan dia di sini menggunakan tadi. Misalkan range len a. Oke. Di sini saya bisa masukkan %d, %2, %c. Ingat ya, karena kita hanya panggil berdasarkan dengan karakter ini. Ini adalah per karakter ya, bukan sebenarnya string tapi kita pecah ke dalam karakter. Kemudian persen. Di sini adalah nama, koma, kemudian a, bracket nama. Kita coba lihat apa yang akan terjadi dalam program yang sederhana ini. Nah, maka dia akan munculkan nilai indeksnya. 0 itu adalah T. 1 itu adalah O, 2 itu adalah K. Jadi, itulah fungsi penerapan len dalam Python. Seperti itu. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, bisa komen di bawah menyangkut tentang pengulangan, for maupun while atau if. Nanti insya Allah akan saya jawab di teman-teman yang memberikan komentar. Oh ya, jangan lupa mohon dukungannya untuk mensupport saya dengan memberikan dukungan untuk subscribe berlangganan. Ya, nanti akan saya berikan video tutorial lebih banyak lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.